Halo, akhirnya ketemu lagi ya. Eh, Mudah-mudahan nanti bisa lebih konsisten ya, minimal seminggu sekali lah ya. Jadi harap maklum kemarin ada kebetulan ada kesibukan lain gitu. Jadi baru sempet nih. Ya semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video-video sebelumnya. Dan kali ini saya ingin berbagi lagi kembali mengenai perspektif Cohen soal sabotase diri. Ya, ini menarik ya sabotase diri ini ya, karena orang yang sudah berkesadaran tinggi pun kadang-kadang tuh masih mempunyai yang namanya sabotase di dalam dirinya. Ya. Dan sabotase diri ini kebanyakan tuh disadari, dia tahu punya program itu gitu. Baik di bawah sadar maupun di ranah sadar. Dan ini menarik ya karena sabotase diri itu jika diruntut ke dalam lagi itu sebenarnya itu adalah proses intervensi dari ego dan pikiran sih. Lebih ke ego lah ya. Karena pikiran tuh hanya memberikan data-data pendukung gitu ya. Sehingga pada saat program ini dijalankan untuk mensabotase si jiwa, nah di jiwa tuh sedang berlatih ya, untuk belajar sadar, untuk belajar eling, untuk belajar tidak reaktif, tidak responsif. Yang pasti adalah untuk belajar dia bisa terus bertumbuh. Ya. Jadi sabotase diri itu adalah sebuah bentuk tekanan dari dalam diri yang sejatinya bisa dilampaui gitu. Ya. Dan ini bisa terjadi di setiap level kesadaran karena tujuannya adalah memberikan tekanan dari dalam sehingga dia jiwanya bisa bertumbuh. Ya, yang berbahaya itu adalah dia di saat dia sudah hanyut dalam program sabotase itu, gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya simpelnya apa sih sabotase diri? Jadi sabotase diri itu adalah mengetahui dengan tepat apa yang perlu kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas dirimu. Tetapi ya, tetap memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Nah, simpelnya seperti itu, guys. Jadi program sabotase diri itu dikenali sebenarnya, disadari. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya adalah kalau mau sehat ya olahraga misalnya. Tahu nggak? Tahu. Kita semua tahu dari level kesadaran rendah maupun sampai ke level kesadaran tinggi. Gitu. Tetapi begitu program sabotasenya masuk, ya, dia tidak olahraga, tetapi dia menginginkan sehat. Nah, ini kan ada sebuah intervensi di situ ya, di dalam program sistem diri yang membuat dia itu tidak berujung ke praktek atau action gitu loh. Nah, banyak sekali sih hal simpel. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya itu ya merokok misalnya, ya kan? Dia tahu nggak merokok itu mengganggu paru-paru misalnya? Tahu, tetapi ya itu juga bisa dibilang sebagai salah satu bentuk sabotase, ya sabotase diri. Walaupun tidak separah di saat kita itu tidak ada olahraga ya. Nah, contoh-contoh sabotase diri itu seperti apa sih? Pertama tuh salah satunya menunda-nunda melakukan hal-hal yang kamu tahu akan membuat dirimu lebih bahagia atau bisa juga. Nah, pertama ini dulu ya, menunda hal-hal yang kamu tahu akan membuat dirimu lebih bahagia. Gitu.
Misalnya ya kamu urus dirimu sendiri aja. Pikiranmu, emosimu, ya kan, tubuhmu. Tapi ditunda. Ya. Sehingga sampai di titik tuh dia mengalami yang namanya proses pengulangan. Yang dimana pengulangan peristiwa, pengulangan yang dialami itu sebenarnya adalah kembali mengingatkan untuk stop menunda-nunda. Gitu loh. Ya, mungkin kita masih people pleaser, mungkin kita masih ingin menjaga yang namanya itu self image kita atau citra diri kita di mata semua orang gitu. Dan itu capek, dan itu bikin kita tuh nggak happy gitu. Karena kita akan terus menerus berusaha ngurusin opini orang tuh yang sebenarnya belum sepenuhnya itu kenal dengan kita. Ya, nah itu salah satu contoh sabotase diri. Yang kedua itu adalah menunggu hingga segala sesuatunya 100% sempurna, baru kamu mau memulai melakukannya. Tetapi tentu saja kita tahu kalau itu tidak akan pernah terjadi. Nah ini juga dulu Cohen nih lama di sini nih. Oh ntar gampang, nanti kalau udah siap baru mau jalan. Ya kan. Oh ntar perangkatnya, alatnya mesti begini, mesti begitu, mesti minimal kayak ini, baru saya mau mulai. Gitu. Nah Cohen nih sekarang nih kalau live tuh baik sekarang seperti bikin rekaman ini tuh menggunakan tab. Ya, tetapi 3 bulan sebelumnya itu Cohen sudah live menggunakan kertas coret-coretan. Kalau Cohen nggak mulai, Cohen nggak tahu, nggak yakin kalau emang harus pakai tab gitu loh. Ya. Nah di sini kan ada yang namanya proses. Ya udah, mulai aja dulu gitu. Kenapa? Karena 1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama. Dan kalau kita mau menunggu langkah pertama itu harus yang sesempurna mungkin, itu nggak akan pernah hadir gitu loh, momentum itu. Nah ini yang membuat kita ini terjebak dalam keterpurukan yang semakin hari itu semakin terpuruk. Ya itu salah satu bentuk sabotase diri. Oke. Yang ketiga tuh yaitu tetap berada di zona nyaman. Karena takut gagal atau merasa tidak nyaman dengan perubahan. Nah ini juga hal-hal simpel sebenarnya, tetapi itulah yang membuat kita makin sadar kalau ada program sabotase di dalam diri. Konsep zona nyaman tuh gak pernah ada, gak pernah abadi gitu loh. Kalau ada pun sementara gitu loh. Ya, kenapa? Karena di saat kita berada di zona nyaman, kita akan cenderung susah dan sulit untuk bertumbuh. Karena tidak ada tekanan di situ. Nah, artinya di saat orang-orang yang berada di zona nyaman, artinya dia hanyut dalam program sabotase diri. Yang membuat dia itu, ya ingin melakukan sesuatu itu, hilang keberanian. Udah mikir takutnya dulu, takut gagal. Ya, tidak siap. Ya tetapi secara kodrat ya kita harus bertumbuh. Kita nggak bisa stuck di zona nyaman terlalu lama gitu loh. Oke. Dan semua itu adalah pola pikir yang mungkin sama sekali tidak kamu sadari. Itu hanyalah sebuah pola pikir
ya, yang sama sekali tidak kamu sadari berlaku, tetapi secara keseluruhan kamu paham gitu, adanya soal sabotase diri. Ya. Semua bermula dari trauma. Trauma yang belum sembuh, dan ketika tertrigger, maka ego langsung mengambil alih dengan menarik sebuah kesimpulan yang diambil, lalu dikunci dan diikat dengan tanda titik yang besar. Jadi ego itu soal kendali. Jadi ego butuh yang namanya eksistensi di dalam diri. Makanya dia butuh kendali, kontrol. Nah, pada saat dia mengambil kontrol atau kendali atas diri kita itu, dia cenderung membuat banyak sekali kesimpulan yang terburu-buru. Dan bahayanya adalah kesimpulan itu dibikin fix. Menjadi sebuah fixed mindset. Sehingga jiwa itu bisa terjebak gitu loh. Bisa terjebak dalam yang namanya itu persepsi dan juga pikiran. Nah ini. Nah, makanya belajar, dia akan mengalami terus nih. Ini kotak ini adalah dominasi ego dan pikiran. Orang kemerungsung ya ini, jiwanya kemerungsung ya. Tak berdaya. Ya. Sehingga menjadi sebuah persepsi yang akan dipegang teguh sebagai realita yang tidak dapat dirubah selamanya. Jiwa terjebak dalam fixed mindset. Contohnya apa? Hidup adalah perjuangan. Ya, di saat dia percaya dengan mindset seperti itu, ya siap-siap aja gitu, hidupnya akan berjuang sepanjang hidup. Kalau mau kaya itu harus kerja keras. Nah, di sini juga jadi masalah ya. Mindset yang fix itu membuat dia itu tidak bisa mudah menerima ya bantuannya. Jadi waktu dia terima bantuan, oh enggak, ini tidak berasal dari kerja keras saya. Ya mungkin aja itu kan intervensi semesta gitu loh. Ya kan, memberikan apa yang sudah pantas kamu terima. Lalu soal yang namanya itu bagaimana kamu itu menilai dirimu sendiri. Ya. Saya mah hanya serpihan rengginang. Oh, itu bahaya guys. Itu udah jadi mindset. Dan kalau itu dikunci dengan tanda titik yang besar, itulah yang akan terjadi di realitamu. Kamu kamu nggak akan diberi perhatian karena kamu sudah menilai dirimu itu ya hanya serpihan rengginan yang nggak ada makna. Dan contoh paling gampang dan nyata adalah pada saat cewek itu putus cinta dan mengunci gitu ya sebuah kesimpulan, semua cowok mah sama aja gitu. Ya siap-siap dia mau ketemu 10 cowok ke depan juga ngulang lagi ketemu dengan cowok yang sama aja. Ya. Itu ada pengaruhnya guys. Kalau kalian itu meyakini itu dan ngebatin di dalam bawah sadar, itu udah jadi program soalnya. Ya. Jadi hati-hatilah dengan kata-katamu gitu loh. Dan di dalam mindset yang sudah dibuat fix, jiwa terjebak dalam pola manas, pikiran, perasaan, dan emosi yang kerap mengakses energi-energi negatif.
di level force, dan jika terus-menerus diulangi, maka ini akan berujung ke ranah destruktif, bahkan peniadaan diri. Nah, jadi kalau di peta Hawkins itu dibagi dua, guys. Ini peta Hawkins, jadi David R. Hawkins itu membuat yang namanya peta kesadaran yang diukur dari emosi. Ada yang force, ada yang power. Batas tengahnya di sini, di keberanian. Power itu yang konstruktif, force itu yang destruktif. Jadi orang-orang ngeluh, orang-orang takut, orang-orang cemas, orang-orang minder, orang-orang yang merendahkan dirinya dia, ini adanya di level force. Kebanyakan mereka akan menjadi korban dari pilihan mereka sendiri. Itu. Lalu kalau power itu adalah orang-orang yang tanda kutip itu yang konstruktif. Ya, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah bisa penerimaan, dia bisa mencintai diri sendiri, bahkan memberi cinta kepada mereka yang terkoneksi sama diri dia. Gitu, ya. Jadi di sini nggak bermanfaat, belum bisa bermanfaat, di sini sudah bisa bermanfaat, baik ke diri maupun ke orang lain. Gitu, ya. Itulah bedanya power sama force. Jadi kalau teman-teman mau mendalami, ini sebenarnya ilmu yang dasar yang teman-teman bisa pelajari lewat buku-buku David R. Hawkins. Saya rekomen teman-teman baca buku mereka, dipelajari buku dia ya, dan dipelajari lebih detail. Karena itu dasarnya di situ tuh Cohen dulu belajar. Dan kebiasaan ini akan melahirkan perilaku-perilaku yang makin menegasikan keterjebakan jiwa, seperti mengingat-ingat kembali trauma dan luka batin. Nah, orang-orang yang terjebak nih di fixed mindset tuh seperti itu. Ini juga salah satu bentuk sabotase diri ya. Ingat trauma, ingat luka batin yang sebenarnya itu sudah terjadi di masa lampau dan tidak bisa dirubah gitu loh. Dan kamu membuang-buang energi pada saat proses mengingat-ingat kembali itu. Yang kedua, merasa rendah diri, minder. Ya. Lalu ketakutan dan putus asa. Ya, serba takut, serba nggak bisa. Ya ini nih salah satunya. Mengeluh. Apa juga dikeluhkan gitu loh. Ya. Nah, biasanya nih orang-orang tua yang kehilangan momentum untuk belajar kesadaran, ya terjebak di sini nih. Ya. Lalu fokus pada kehilangan atau kerugian. Ya. Dia hanya meratapi kerugiannya, kehilangannya, penyesalannya gitu. Sehingga yang terjadi adalah mengeluh. Berikutnya adalah soal skeptis dan selalu cemas soal masa depan. Dia nggak percaya sama dirinya sendiri, sampai-sampai dia itu tidak yakin kalau ada masa depan yang lebih baik. Ya, sehingga yang ada ketakutan dan kecemasan aja. Yang terakhir adalah membandingkan diri dengan orang lain. Nah, konfliktual nih. Ya. Dia selalu membandingkan diri dia itu dengan orang lain, dan biasanya dengan orang-orang yang tanda kutip itu berada di atas dia posisinya. Nah, ini kan sebuah program sabotase ya. Ya kalau kita melihat ke atas melulu, ya kita akan selalu merasa kecil gitu loh. Itu hal simple. Gitu loh. Padahal kalau misalnya kita melihat seseorang yang di atas kita, misalnya di atas Monas deh, kita ngeliat, kan dia kecil sebenarnya kan. Tapi asal tahu, orang yang di atas Monas melihat kita juga kecil. Jadi sebenarnya sama-sama kecil. Permasalahannya adalah di perspektifnya, di mindsetnya gitu loh.
ya, yang selalu merendahkan diri, ya kan, skeptis, tidak percaya diri, ya. Ya jadi itu guys, itu hanya permainan pikiran aja. Nah, tidak hanya itu, ya, kebiasaan atau habit terburu-buru menyimpulkan juga akan memberi peran besar dalam melahirkan sebuah persepsi atau kerangka berpikir yang salah. Yang salah ya guys ya. Jadi kalau di bahasa Jawa tuh ada ojo ke susu. Artinya jangan terburu-buru gitu loh. Maksudnya adalah jangan terburu-buru disimpulkan. Ya, karena mungkin kita itu datanya belum cukup untuk menarik sebuah kesimpulan. Kalau udah belum cukup, terus kita terburu-buru, terus kita kunci dengan tanda titik, nggak dikasih koma. Nah, disitulah masalahnya. Itu akan menjadi kerangka berpikir gitu yang salah. Sehingga pertumbuhan jiwa pun tersabotase. Ya, makanya kalau di agama Islam jangan suuzon dulu gitu. Ya kan, silakan tabayun gitu. Biar apa? Biar kita tidak membuat sebuah persepsi yang merugikan diri dan orang lain. Nah, berikut beberapa kesalahan dalam sudut pandang yang mengakibatkan proses terjadinya sabotase diri. Pertama, dengan berpegang pada trauma masa lalu, kita menyangkal kemampuan diri kita untuk sembuh dan juga bertumbuh menjadi sejatinya diri kita. Nah, kalau kita terlalu dominan berpegang pada trauma masa lalu, ya kita lupa gitu loh. Kita akan meniadakan kemampuan diri kita untuk bisa sembuh, ya, dan juga bertumbuh menjadi sejatinya diri kita. Karena kita terlalu fokus sama trauma masa lalu, yang sejatinya ya udah cukup diterima dan dilepaskan. Ya, kan nggak bisa dirubah juga kalau kita pikirin 24 jam sehari. Ya kan? Yang ada buang-buang waktu, buang energi, capek aja hatinya nanti. Yang kedua itu dengan merasa rendah diri. Nah, hati-hati ya dengan merasa rendah diri, karena kita mengingkari harga diri kita sendiri dengan mencari-cari kesalahan dalam tindakan orang lain. Kita mengingkari belas kasihan diri kita sendiri. Ya. Nah, jadi di sini nih stop lah ya untuk menilai dirimu itu rendah. Ya. Karena apa? Karena yang terjadi nanti adalah kamu akan melihat dirimu itu kecil gitu loh. Nggak punya makna, nggak punya arti. Padahal apa namanya, kita semua ini punya potensi yang unik dan otentik. Nah, kuncinya kan adalah bagaimana kita bisa mengenali potensi-potensi itu, sehingga bisa kita olah dan juga bisa kita wujudkan bermanfaat bagi diri kita gitu. Ya. Jadi stop merasa rendah diri. Yang ketiga adalah dengan merasa putus asa. Kadang kita terlalu cepat-cepat menyimpulkan sehingga membuat kita itu merasa putus asa. Ya, kita mengingkari gitu loh, iman dan keyakinan terhadap koneksi dengan sang sumber. Kita ini makhluk yang sejatinya itu sempurna ya, kalau kita sadari. Karena kenapa? Karena soal koneksi dengan sang sumber ini. Wah, itu kesadaran yang tanda kutip tuh bisa membawa kamu banyak sekali perubahan gitu loh, baik di ranah fisik maupun di ranah non fisik. Ya, kenapa? Ya kalau kamu misalnya connect dengan wifi yang unlimited,
ya kan, speednya tinggi gitu. Apa kamu nggak beruntung gitu loh, ya. Sesimpel itu ya guys. Nah, yang berikutnya adalah dengan mengumpulkan alasan. Kita menyangkal kekuatan kita sendiri. Nah, kenapa? Karena biasanya orang-orang yang mengandalkan alasan-alasan sebagai jawaban, dia cenderung akan tidak berbuat sesuatu. Makanya dia lahirkan alasan. Dan alasan itulah yang sebenarnya itu mendiskreditkan kekuatan dia sendiri untuk bisa melampaui. Gitu. Nah, jadi orang-orang yang masih banyak alasan, oh beginilah, begitulah. Nah, biasanya memang mereka nggak mau action gitu, memilih untuk memberikan alasan daripada action. Ya. Yang berikut itu dengan terpaku pada kerugian kita kehilangan keajaiban yang terjadi sekarang. Jadi banyak ya orang-orang tuh yang ngeluh, meratapi pengalaman buruknya, ya. Saking sibuknya itu dia sedang menciptakan tanpa disadari realita tuh yang ngulang. Ngeluh. Ya. Padahal dia itu bisa melakukan sesuatu yang berbeda di saat ini, di sini sekarang. Cukup sadar itu aja. Ya. Maka dia akan membuat masa depan yang lebih baik bagi diri dia sendiri. Lewat saat ini. Nah, sepanjang jalan itu, disitulah nanti, karena kita tidak membuat satu fixed mindset, disitulah kita mengizinkan semesta untuk mulai berintervensi, ya kan, lewat yang namanya keajaiban kecil dulu lah, yang bisa disyukuri, atau disebut sebagai sinkronitas. Ada keselarasan antara niat usaha dan juga semesta merespon itu. Ya. Lalu dengan merasa skeptis, tertekan, khawatir, paranoid, cemas, ya, kita mengingkari rasa puas dan percaya kepada diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang nih akumulasi dari mengeluh, dari banyak membuat alasan, itu jadinya membuat kita tuh makin skeptis gitu loh. Dan cenderung kalau berlebihan tuh ya jadinya anxiety disorder. Nah, ini harus hati-hati ya guys, karena pola-pola ini nih membuat kita ini terjebak dalam satu program yang ya karena destruktif gitu loh. Ya, hidup makin nggak ada maknanya. Ya, peristiwa itu diulang-ulangi terus gitu. Sampai di titik kerjanya hanya bertahan hidup. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gitu loh. Ya karena diawali dari skeptis. Contoh paling gampang ya bisnis itu ya. Gak akan bisa sukses kalau sama orang-orang skeptis. Sesimpel itu. Nah sekarang kamu kalau mau sukses ya berarti kan kamu harus merubah dulu sudut pandangmu terhadap dirimu sendiri. Gitu. Tidak lagi skeptis. Yang berikut adalah dengan merasa iri terhadap orang lain. Kita menyangkal kelimpahan pada diri kita sendiri. Nah, merasa iri terhadap orang lain itu sebenarnya adalah sebuah proses di mana kita terlalu fokus melihat keluar. Ya. Sehingga kita lupa untuk mensyukuri apa sih yang kita miliki gitu. Kerjanya jadinya apa? Komplain, ngedumel,
Yang berujung nanti apa? Skeptis lagi. Nah ini udah jadi satu pola yang bikin kita tuh terjebak dalam pikiran kita sendiri. Dan uniknya, ada juga bagian kamu tuh yang sedang mengamati. Mengamati dari atas. Nanti ya, kayak gini nih. Nah, ini kan ada yang, nah ini kan kamu juga nih. Ini juga kamu nih, yang sedang mengamati dirimu yang sedang dalam keterjebakan itu. Gitu. Ya. Lalu bagaimana cara untuk meluruskan sampai bisa melampaui sabotase diri? Nah, berikut tipsnya. Pertama, mulailah perbanyak fokus ke diri sendiri daripada keluar diri. Jadi fokus ke diri sendiri. Kenapa? Karena fokus itu sama dengan arah energi. Jadi kemana energi itu akan mengalir, kemana fokus diarahkan. Kalau kamu fokusnya keluar, bocor energimu. Gitu loh. Tapi kalau kamu fokus ke diri sendiri, nah disitulah ya, energimu itu akan bisa kamu rasakan manfaatnya. Gitu loh. Kedua, soal kumpulkan niat untuk menyembuhkan trauma yang di awal tertrigger itu. Nah biasanya ini luka batin nih. Inner child, ya, trauma, pengalaman-pengalaman buruk yang membekas, melekat, ya, dan juga tidak mampu dimaknai ulang gitu loh. Nah tetapi biasanya esensinya adalah soal kekurangan cinta sih sebenarnya orang-orang trauma dan luka batin itu. Nah makanya fokus ke diri sendiri itu akan bisa memahami, oh ternyata yang bisa memberikan cinta itu ya diriku sendiri. Nah ini jadi bisa jadi satu kolaborasi ya. Makanya nanti dia akan bertahap. Yang ketiga tuh berani untuk berusaha mengamati manas. Manas tuh pikiran, perasaan, dan emosi diri kita sendiri. Bisa diamatin kayak gini. Nah, jadi manas ini nih, pikiran, perasaan, dan emosinya, kotak ini. Jadi dia tidak lagi, jadi yang mengamati tidak lagi hanyut ya, dalam manas itu. Yang dimana manas itu dominan ke negativitas. Belajar mengendalikan fokus dengan memperhatikan nafas yang masuk dan keluar. Nah ini belajar soal meditatif. Lewat apa? Latihan meditasi. Fokus napas masuk, napas keluar. Supaya apa? Pada saat pikiran yang seliweran itu datang, kita nggak beri fokus. Sehingga pikiran bisa menjadi liar. Karena kita berikan energi. Ya. Dan mengalihkan fokus tuh lewat ke nafas itu salah satu cara untuk memutus saluran energi ke pikiran yang semakin lama semakin liar, mikir ke depan, mikir ke belakang, jadi takut, jadi depresi, cemas gitu loh, ya. Yang berikutnya adalah kenali secara detail emosi-emosi yang berulang dan cenderung tidak terkontrol dan selalu hadir sebagai bentuk sabotase diri. Nah, di sini bisa teman-teman bisa belajar lewat journaling tuh. Jadi beli satu buku halaman pertama soal amati. Amati apa? Emosi dan pikiran. Yang berikutnya adalah soal syukur. Nah jadi buku itu beli buku kosong niatin setiap malam sebelum tidur journaling. Apa yang di journaling? Pertama adalah amati emosi dan pikiran yang sering hadir dari pagi sampai malam. Dicatat aja, nggak usah disimpulin.
Ya. Lalu di halaman berikutnya baru tulis soal syukuri. Apa sih yang bisa disyukuri gitu pada hari ini gitu. Habis itu tidur. Dan ini dilatih-latih selama 30 hari. Jadi orang-orang yang private sama saya tuh saya arahin untuk belajar journaling. Supaya apa? Nanti dalam 30 hari itu kita ketemu polanya tuh. Pola bentuk sabotase diri yang enggak secara bawah sadar tidak terkontrol gitu. Tapi jalan sendiri. Nah, inilah cara mengenali dan juga melampaui. Yang terakhir melatih diri untuk bisa hadir di sini saat ini sekarang, atau bahasa kerennya adalah present moment. Nah, ini kita udah bahas di video sebelumnya ya soal present moment. Jadi kalau ingin mendalami ya tonton di video berikutnya, oke? Nah, jadi pikirkanlah apakah kamu terpenjara oleh pikiranmu sendiri? Dan apakah proses sabotase sendiri itu dialami? Jadi teman-teman bisa diam sejenak, merenung, introspeksi. Apakah saya masih di dalam penjara pikiran? Dan apakah proses sabotase itu sedang saya alami? Jika iya, ambillah tanggung jawab dan akui bahwa kamu telah memenjarakan dirimu sendiri. Namun ketahuilah bahwa kau selalu memiliki kekuatan untuk membebaskan jiwamu sendiri dengan belajar dan praktek. Akui, diterima, dipahami, baru dilampaui. Jadi penjara pikiran tuh ibarat kayak sangkar yang gak pernah kekunci, guys. Cuman kamu yang gak ngerti untuk keluar. Ya. Lewat proses apa? Mengakui dulu. Iya ya, ternyata saya masih dalam sabotase sendiri. Lalu diterima tuh. Terima aja. Ya, kita nggak nyalain diri, kita nggak nyalain orang lain, kita nggak nyalain lingkungan, kita nggak nyalain yang namanya masa lalu. Lalu dipahami, oh ternyata nih apa aja bentuk sabotase. Nah di situ tuh journaling tuh masuk tuh data-data dari journaling. Oh ternyata saya sering ngeluh ya soal beginian ya. Oh ternyata saya masih minder ya soal duit ya. Nah, itu kan ketemu. Baru dikoreksi setelah dipahami. Gitu. Ya. Jadi ini proses berkelanjutan, minimal tuh 30 hari, guys. Baru bisa terakhir dilampaui. Ya. Oke, sehingga ya kamu bisa berdaulat lagi atas dirimu sendiri, pikiranmu sendiri, emosimu sendiri, dan juga egomu sendiri. Kenapa? Karena sejatinya jiwa itu adalah pengendali atas pikiran dan ego yang hanya alat untuk jiwa bisa bertumbuh di kehidupan ini. Oke, jadi sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya, ketik di kolom komen. Ya, nanti saya pas santai pasti saya jawab. Oke, dan tidak lupa follow akun TikTok saya @me sama ya. Nah, jadi saya ada live setiap Senin, Rabu, Jumat di TikTok. Jamnya itu 19.45. Oke? Jadi kalau ada yang mau nanya, bisa tuh di TikTok naik. Gitu. Dia request naik, ngobrol langsung dengan saya. Nah, kita bahas nanti di live itu. Seru pokoknya. Ya, saya harap teman-teman bisa dapat sesuatu dari video ini. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ingin ditanyakan lewat kolom komen atau mampir ke TikTok @medaren, di follow dulu. Nanti saya live, pada saat live kita bisa ngobrol langsung. Oke? So, sampai di sini. Terima kasih.
atas support-supportnya. Semoga nanti kita bisa secara konsisten berinteraksi baik di YouTube maupun di TikTok. Saya doakan yang terbaik, all the best. Yang terpenting adalah I love you all. Thank you ya guys. Sampai ketemu lagi.